Dasar otak kosong tak berguna. Teriak suamiku di depan Gundik dan staf lain di kantor saat aku telat antarkan makan siang untuknya. Tapi besoknya ku buat suamiku panik ketika aku melakukan hal yang mengejutkan. Dia tak tahu bahwa akulah pemegang saham utama di perusahaan suamiku. Ku buat dia dan Gundiknya malu dan ku pecat mereka. Kehidupan yang tampak sempurna. Nadia Larasati terlihat seperti bagian kecil dari kehidupan besar Arga Pratama. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu, menyiapkan segala sesuatu dengan tenang tanpa banyak bicara. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di pikirannya, karena Nadia terbiasa menyembunyikan segalanya di balik wajah yang lembut dan sikap yang selalu tampak sabar. Arga Pratama adalah direktur utama di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang distribusi dan investasi. Di mata banyak orang, ia adalah sosok sukses, tegas, dan berwibawa. Di kantor, namanya dihormati, bahkan sedikit ditakuti. Setiap keputusan yang ia ambil selalu dianggap final tanpa banyak pertanyaan. Sedangkan Nadia, di lingkungan kantor itu, ia hanya dikenal sebagai istri direktur yang sering datang mengantar makan siang. Setiap siang, Nadia datang dengan tas sederhana berisi makanan yang ia siapkan sendiri. Ia tidak pernah tampil mencolok. Tidak ada perhiasan berlebihan, tidak ada sikap ingin diperhatikan. Ia hanya berjalan pelan melewati lobi kantor, tersenyum sopan kepada resepsionis, lalu menuju lift yang sama setiap hari. Namun, di balik tatapan orang-orang kantor, selalu ada penilaian yang tak diucapkan. Beberapa staf perempuan menatapnya dengan rasa ingin tahu yang bercampur meremehkan. Beberapa staf pria menganggap kehadirannya hanya formalitas, sekadar pelengkap dari sosok Arga Pratama yang besar. Di ruang kantor lantai atas, Arga jarang menyambut Nadia dengan hangat di depan orang lain. Ia lebih sering menerima makan siang itu tanpa banyak kata, seolah itu hanya bagian kecil dari rutinitas yang tidak penting. Di depan staf dan bawahannya, sikapnya tetap dingin dan profesional, bahkan terhadap istrinya sendiri. Nadia tidak pernah mengeluh. Ia tetap datang, tetap tersenyum, tetap pulang tanpa banyak bertanya. Dari luar, hidup mereka terlihat rapi, pasangan sukses yang saling melengkapi. Arga dengan kekuasaan dan reputasinya, Nadia dengan kesederhanaannya yang tidak pernah mengganggu. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik kehidupan yang tampak sempurna itu. Dan yang paling tidak disadari siapapun di gedung itu, terutama oleh Arga Pratama sendiri, adalah bahwa kesederhanaan Nadia bukanlah tanda kelemahan, melainkan sesuatu yang sedang diam-diam menyimpan arah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Pandangan meremehkan. Gedung perusahaan Arga Pratama selalu tampak sibuk sejak pagi. Telepon berdering tanpa henti, langkah kaki staf terdengar cepat di lorong-lorong kaca, dan layar monitor di setiap meja memantulkan kesibukan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di tengah ritme kerja yang padat itu, kehadiran Nadia Larasati selalu terasa seperti sesuatu yang tidak masuk ke dalam sistem. Setiap kali ia datang membawa makanan siang untuk Arga, suasana kecil di lobi atau area lift sering berubah. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena orang-orang sudah lebih dulu memberi label tanpa bertanya. Beberapa staf resepsionis saling melirik begitu Nadia masuk. Senyum mereka kadang muncul, tapi tipis dan terpaksa. Ada yang berbisik pelan di belakang meja, cukup lirih untuk tidak terdengar jelas, namun cukup untuk membuat suasana terasa dingin. Masih rutin juga ya datang setiap hari, gumam salah satu staf, sambil menatap sekilas ke arah lift. Ya, istri direktur, tapi cuma buat antar makanan, jawab yang lain sambil menahan senyum kecil yang sulit disebut ramah. Di lantai kerja, pandangan serupa tidak berbeda jauh. Beberapa staf yang melewati Nadia hanya memberikan anggukan singkat, lebih seperti formalitas daripada penghormatan. Ada juga yang sengaja mempercepat langkah, seolah kehadirannya mengganggu alur kerja mereka. Nadia sendiri tetap berjalan dengan tenang. Tidak ada ekspresi tersinggung, tidak ada reaksi yang menunjukkan ia mendengar atau peduli pada bisik-bisik itu. Ia hanya membawa tas makan siangnya, menunggu lift terbuka, lalu naik ke lantai tempat Arga berada. Namun di balik tatapan-tatapan itu, satu hal yang tidak pernah dipertimbangkan oleh siapapun adalah bagaimana mereka memperlakukannya. Bagi sebagian staf, Nadia hanyalah istri direktur yang tidak punya peran penting di perusahaan. Bahkan ada yang menyebutnya secara tidak langsung sebagai pengganggu waktu kerja, karena kehadirannya dianggap hanya mengalihkan perhatian Arga dari urusan bisnis.
Mereka tidak tahu siapa Nadia sebenarnya di luar gedung itu. Mereka tidak tahu apakah ia punya peran, pengaruh, atau sejarah apapun yang berkaitan dengan perusahaan yang mereka banggakan setiap hari. Yang mereka lihat hanya satu hal, seorang wanita yang datang, mengantar makanan, lalu pergi lagi dengan tenang. Dan karena itulah, tanpa mereka sadari, pandangan meremehkan itu perlahan menjadi kebiasaan di dalam kantor, sebuah sikap yang mereka anggap wajar. Padahal sedang mereka bangun sendiri tanpa mengetahui bahwa suatu hari, semua penilaian itu bisa berbalik arah dengan sangat tajam. Awal luka. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi juga tidak bisa lagi disembunyikan. Awalnya hanya hal kecil yang hampir tidak disadari Nadia Larasati. Arga Pratama mulai lebih sering pulang larut tanpa penjelasan panjang. Pesan-pesannya menjadi singkat, bahkan kadang tidak dibalas sama sekali. Nada suaranya ketika berbicara di rumah juga mulai berbeda, lebih dingin, lebih terburu-buru, seolah selalu ada hal yang lebih penting daripada percakapan mereka. Namun yang paling terasa bukan di rumah, melainkan dari nama yang mulai sering muncul di lingkungan perusahaan, Fania Kirana. Fania adalah staf khusus di kantor Arga. Cantik, percaya diri, dan terbiasa berada di pusat perhatian. Ia tidak berjalan seperti orang biasa di kantor itu. Ada semacam keyakinan dalam setiap langkahnya, seolah ia tahu dirinya punya tempat yang dekat dengan kekuasaan. Dan memang, belakangan ini, ia semakin sering terlihat bersama Arga Pratama. Di ruang rapat, Fania duduk di posisi yang tidak biasa untuk staf biasa. Di beberapa pertemuan penting, ia selalu hadir, mencatat, dan sesekali memberi pendapat yang langsung disetujui Arga tanpa banyak diskusi. Para staf lain mulai memperhatikan hal itu, meski tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Di luar ruang kerja, keduanya juga semakin sering terlihat bersama, berdua di area lounge eksekutif, berbicara dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut profesional biasa, atau keluar kantor di waktu yang sama tanpa penjelasan yang jelas. Nadia tidak mendapatkan penjelasan apapun. Setiap kali ia datang mengantar makan siang, Arga memang masih menerima, masih duduk di ruangannya yang luas dengan kaca besar menghadap kota. Tapi interaksi mereka terasa semakin singkat. Tidak ada lagi obrolan ringan seperti dulu, tidak ada lagi tatapan hangat yang membuat Nadia merasa ia benar-benar diperhatikan. Yang ada hanya kesibukan, telepon yang tidak berhenti, dan nama Fania yang semakin sering terdengar di sela percakapan staf kantor. Nadia mulai memperhatikan perubahan itu dalam diam. Ia tidak langsung menuduh, tidak langsung marah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan mulai retak, hal yang tidak terlihat dari luar, namun cukup dalam untuk membuat langkahnya terasa sedikit lebih berat setiap kali ia melangkah keluar dari gedung perusahaan itu. Sementara itu, Arga semakin tenggelam dalam dunianya sendiri bersama Fania, seolah batas antara profesional dan sesuatu yang lain mulai mengabur tanpa ia sadari. Dan di titik inilah, tanpa ada yang benar-benar mengucapkannya, awal luka Nadia benar-benar dimulai. Penghinaan di depan umum. Hari itu gedung kantor Arga Pratama terasa lebih sibuk dari biasanya. Suara langkah cepat, panggilan telepon yang bertubi-tubi, dan suasana tegang di ruang eksekutif membuat udara seperti ikut menekan. Nadia Larasati datang seperti biasa, membawa tas makan siang yang ia siapkan dengan rapi sejak pagi. Tidak ada yang berbeda dari caranya berjalan, tenang, tidak tergesa-gesa, seolah ia sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Namun hari itu, waktu seolah tidak berpihak padanya. Lift yang ia tunggu lama, rapat di lantai atas yang tidak kunjung selesai, dan Arga yang sedang berada dalam mood buruk sejak pagi, semuanya bertemu di satu titik yang tidak menguntungkan. Ketika Nadia akhirnya tiba di depan ruang kerja Arga, suasana di dalam sudah terasa berbeda. Pintu ruangan terbuka sedikit, memperlihatkan Arga Pratama duduk di kursinya dengan ekspresi tajam. Di sekitarnya ada beberapa staf, termasuk Fania Kirana yang duduk di dekat meja kerja, menatap layar laptop sambil sesekali melirik ke arah Arga. Nadia masuk perlahan, meletakkan tas makan siang di meja seperti biasa. Namun belum sempat ia berkata apa-apa, suara Arga sudah lebih dulu memecah ruangan. Lama sekali, bentaknya tajam. Ruangan itu langsung hening.
Beberapa staf langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas di tangan mereka. Fania berhenti mengetik, lalu menoleh dengan ekspresi yang sulit dibaca, antara penasaran dan puas. Nadia terdiam sesaat, mencoba memahami situasi. Arga berdiri dari kursinya, menatap tajam ke arah makanan yang baru saja diletakkan Nadia. Aku sudah bilang jangan sampai telat. Ini makan siang penting. Kamu pikir semua orang punya waktu nunggu seperti ini? Suaranya meninggi, semakin keras. Nadia membuka mulut, pelan. Aku tadi... Belum sempat kalimatnya selesai, Arga memotong dengan nada lebih tajam. Dasar otak kosong tak berguna. Kalimat itu keluar begitu saja, keras, tanpa filter, tanpa peduli siapa yang mendengar. Ruangan itu langsung membeku. Fania menatap Arga, lalu ke arah Nadia, dengan ekspresi yang tidak lagi berusaha disembunyikan. Beberapa staf lain saling melirik, tidak berani bergerak. Nadia berdiri diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada suara balasan. Hanya keheningan yang terasa jauh lebih menyakitkan daripada teriakan tadi. Arga menghela napas kasar, lalu duduk kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Lain kali jangan terlambat lagi, ucapnya dingin. Nadia perlahan menatap meja, lalu kembali ke tas makan siang itu. Tangannya bergerak pelan, merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi sejak awal. Dan di dalam ruangan itu, di depan Fania Kirana dan seluruh staf yang hadir, Nadia Larasati tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi untuk pertama kalinya, ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah setelah hari itu. Kata yang menghancurkan. Dasar otak kosong tak berguna. Suara Arga Pratama masih menggema di ruangan itu, bahkan setelah kata-katanya selesai diucapkan. Seolah kalimat itu tidak hanya keluar dari mulutnya, tetapi juga menempel di dinding kaca, di meja kerja, dan di udara yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Nadia Larasati masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya perlahan menggenggam tali tas makan siang yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena isinya, tetapi karena situasi yang sedang ia hadapi di depan semua orang yang ada di ruangan itu. Fania Kirana duduk tidak jauh dari Arga. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang sulit disembunyikan, seperti seseorang yang sedang menyaksikan sesuatu yang ia anggap sebagai kemenangan kecil tanpa perlu ikut campur. Staf lain menunduk. Ada yang pura-pura mengetik, ada yang membuka dokumen tanpa benar-benar membaca. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah Nadia terlalu lama. Namun semuanya mendengar. Semua orang mendengar kalimat itu dengan jelas. Nadia tidak langsung bergerak. Ia tidak menangis, tidak juga membalas. Hanya diam, dengan ekspresi yang perlahan menjadi semakin sulit dibaca. Arga masih berdiri di dekat meja kerjanya, napasnya sedikit berat, seolah kemarahan itu sudah biasa ia lepaskan tanpa berpikir panjang tentang akibatnya. Kalau tidak bisa tepat waktu, jangan buat orang lain menunggu, ucapnya lagi, kali ini lebih rendah, tapi tetap tajam. Nadia akhirnya mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan Arga. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada suara yang meninggi. Hanya tatapan yang tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dihancurkan di depan banyak orang. Lalu perlahan, Nadia menunduk sedikit. Maaf, katanya singkat. Satu kata itu terdengar ringan, tapi di dalamnya seperti ada sesuatu yang retak lebih dalam dari sebelumnya. Ia lalu menggeser tas makan siang itu sedikit ke sisi meja, memastikan tidak mengganggu siapapun, sebelum akhirnya melangkah mundur. Langkahnya pelan. Tidak terburu-buru, tidak panik, tapi setiap langkahnya menjauh dari meja, Arga terasa seperti menjauh dari sesuatu yang dulu ia anggap penting. Di belakangnya, ruangan itu kembali bergerak seperti biasa. Telepon berdering lagi. Staf mulai berbicara pelan. Fania kembali menatap layar laptopnya. Seolah tidak ada yang benar-benar terjadi. Seolah tidak ada yang baru saja dihancurkan. Tapi bagi Nadia Larasati, sesuatu di dalam dirinya sudah berubah di hari itu, dan kata-kata Arga Pratama tadi bukan sekadar bentakan biasa.
Itu adalah awal dari sesuatu yang tidak akan bisa ditarik kembali. Diam yang berarti perang. Nadia Larasati tidak menjawab satupun kata setelah itu. Di ruangan Arga Pratama, suasana kembali seperti biasa di permukaan, tetapi tidak ada yang benar-benar sama seperti sebelumnya. Ketukan keyboard terdengar lagi, percakapan kecil mulai muncul, dan pekerjaan dilanjutkan seolah tidak ada kejadian yang baru saja menekan seluruh udara di dalam ruangan itu. Namun Nadia masih berdiri sebentar. Bukan karena ragu. Bukan karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih untuk tidak bereaksi. Arga sudah kembali duduk di kursinya. Fania Kirana kembali fokus pada laptopnya. Meski sesekali matanya melirik ke arah Nadia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Para staf lain masih menjaga jarak pandangan, seperti takut jika terlalu lama menatap, mereka akan ikut terseret dalam situasi itu. Nadia menarik napas pelan. Tidak dalam, tidak dramatis. Hanya satu tarikan napas yang tampak sederhana, tapi seperti menahan sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Lalu ia tersenyum. Tipis. Sangat tipis sampai hampir tidak terlihat oleh siapapun yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada air mata. Tidak ada suara gemetar. Tidak ada kata balasan untuk Arga. Hanya senyum singkat yang tidak menjelaskan apapun. Setelah itu, Nadia memutar tubuhnya perlahan. Ia mengambil tas makan siang yang tadi ia letakkan, merapikan pegangannya, lalu melangkah menuju pintu keluar ruangan tanpa menoleh kembali. Langkahnya tetap sama seperti biasa, tenang, rapi, tidak terburu-buru. Tapi ada sesuatu yang berbeda di cara ia membawa dirinya sekarang. Seolah ia tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang sedang mencoba bertahan, melainkan seseorang yang sudah mulai memahami sesuatu yang baru. Pintu ruangan tertutup di belakangnya dengan pelan. Tidak ada suara keras. Tidak ada drama. Hanya satu momen sunyi yang terasa lebih berat daripada teriakan sebelumnya. Di dalam ruangan, Arga Pratama kembali fokus pada layar di depannya. Fania menatapnya sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Staf lain perlahan kembali pada rutinitas masing-masing. Semua terlihat normal. Tapi di luar ruangan itu, di lorong kantor yang dingin dan panjang, Nadia Larasati berjalan sendirian dengan wajah tenang yang sama sekali tidak lagi bisa dibaca seperti sebelumnya. Dan di titik itu, diamnya bukan lagi tanda menerima. Diamnya mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kemarahan, sebuah awal dari perhitungan yang belum terlihat ujungnya. Rahasia yang tersembunyi. Di luar gedung perusahaan Arga Pratama, kehidupan Nadia Larasati tetap terlihat sederhana seperti biasa. Ia pulang tanpa sorotan, tidak membawa kemewahan yang mencolok, dan tetap menjalani rutinitas seolah tidak ada apapun yang berubah dalam hidupnya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada bagian hidup yang tidak pernah diketahui siapapun di kantor tersebut. Sebuah ruang kecil di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota menjadi saksi dari sesuatu yang selama ini tersembunyi rapi. Bukan ruang yang mewah, bukan pula tempat yang mencolok. Hanya sebuah meja kerja sederhana, sebuah laci terkunci, dan satu kotak dokumen yang tidak pernah disentuh sembarangan. Di dalamnya tersimpan berkas-berkas yang tidak pernah Nadia bawa ke kantor Arga. Berkas yang tidak pernah ia sebutkan, bahkan dalam percakapan paling pribadi sekalipun. Salah satu dokumen itu adalah yang paling penting. Sebuah kepemilikan saham, yang jumlahnya bukan kecil, bukan pula sekadar simbol. Itu adalah porsi terbesar dalam struktur kepemilikan perusahaan yang selama ini dipimpin oleh Arga Pratama. Nama Nadia Larasati tercantum jelas di sana, dalam baris yang selama ini tidak pernah dibuka di hadapan publik perusahaan itu. Bagi dunia luar, Arga adalah pemimpin, wajah utama, pengambil keputusan. Tapi di balik struktur legal yang rapi dan penuh lapisan, ada satu nama yang tidak pernah mereka perhitungkan dengan serius, nama yang disimpan dalam diam, bukan karena tidak penting, tetapi karena belum saatnya diperlihatkan. Nadia tidak pernah menggunakannya untuk memerintah, tidak pernah pula untuk menuntut perhatian atau penghormatan.
Ia memilih untuk tetap berada di posisi yang tampak tidak penting, membiarkan orang lain menilai dari permukaan tanpa pernah menyentuh inti sebenarnya dari perusahaan itu sendiri. Namun hari demi hari, setiap penghinaan yang ia terima di kantor Arga, setiap tatapan meremehkan, setiap kata yang merendahkan dirinya, semuanya perlahan menumpuk di tempat yang tidak terlihat. Dan dokumen itu, yang selama ini hanya diam di balik kertas dan tanda tangan resmi, mulai terasa seperti sesuatu yang menunggu waktu yang tepat. Nadia menutup kotak dokumen itu kembali dengan tenang. Tidak ada ekspresi emosi berlebihan di wajahnya. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada amarah yang meledak. Hanya ketenangan yang berbeda. Ketenangan seseorang yang tidak lagi melihat dirinya sebagai orang luar dalam permainan ini. Karena sebenarnya, ia tidak pernah benar-benar berada di luar. Ia hanya belum memilih untuk berdiri di tempat yang seharusnya. Masa lalu yang tak diketahui. Sebelum nama Arga Pratama dikenal sebagai direktur sukses, sebelum gedung perusahaan itu berdiri megah seperti sekarang, perusahaan tersebut pernah berada di ambang kehancuran. Tidak banyak orang di kantor yang tahu cerita itu. Bahkan sebagian besar staf yang bekerja saat ini hanya mengenal versi yang sudah jadi, perusahaan yang stabil, proyek yang berjalan besar, dan nama yang dihormati di industri. Namun ada masa ketika semuanya hampir runtuh. Di masa itu, perusahaan Arga masih kecil, penuh hutang, dan nyaris kehilangan kepercayaan dari para mitra bisnisnya. Banyak investor menarik diri satu persatu. Laporan keuangan menunjukkan angka yang tidak lagi bisa ditutup dengan optimisme. Dan di saat paling kritis itulah, nama Nadia Larasati muncul, bukan sebagai istri siapapun, bukan sebagai pendamping, tetapi sebagai investor awal yang mengambil keputusan besar. Nadia tidak datang dengan sorotan. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada pengumuman megah. Ia masuk lewat jalur yang tenang, dengan analisis yang tajam dan keputusan yang tidak banyak orang berani ambil. Saat banyak orang memilih mundur, Nadia justru menanamkan modal besar yang menjadi titik balik perusahaan itu. Tanpa investasi tersebut, perusahaan itu mungkin tidak akan bertahan cukup lama untuk menjadi seperti sekarang. Arga Pratama saat itu bukan siapa-siapa dalam dunia bisnis besar. Ia hanya seorang pengusaha muda yang berusaha mempertahankan perusahaannya tetap hidup. Dan Nadia adalah salah satu orang yang memberi kesempatan itu tetap ada. Namun seiring waktu, peran itu perlahan menghilang dari cerita yang beredar. Nama Nadia tidak pernah disebut dalam pencapaian perusahaan. Semua kredit keberhasilan seolah mengalir ke satu nama, Arga Pratama. Dan Nadia tidak pernah menuntut pengakuan itu. Ia memilih diam. Bahkan ketika ia kemudian menikah dengan Arga, ia tetap tidak membuka kembali peran lamanya. Ia masuk ke kehidupan Arga sebagai istri, bukan sebagai orang yang pernah menyelamatkan fondasi tempat Arga berdiri sekarang. Kini, bertahun-tahun kemudian, di dalam gedung yang sama yang dulu hampir runtuh itu, Nadia kembali berjalan di lorong-lorongnya. Bedanya, tidak ada satupun orang di kantor itu yang tahu bahwa wanita yang mereka anggap tidak penting, itu pernah menjadi alasan perusahaan ini masih berdiri. Termasuk Arga Pratama sendiri. Dan ketidaktahuan itu, tanpa mereka sadari, sedang menyimpan sesuatu yang akan sangat berpengaruh pada arah hidup mereka selanjutnya. Pengkhianatan yang terlihat jelas. Setelah hari-hari penuh penghinaan itu, Nadia Larasati tidak lagi datang ke kantor Arga Pratama dengan hati yang sama. Ia tetap tersenyum seperti biasa di luar, tetap membawa sikap tenang yang tidak banyak berubah di mata orang lain. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak dengan lebih terarah, lebih dingin, lebih terukur. Ia mulai memperhatikan. Bukan dengan emosi, tapi dengan ketelitian yang sebelumnya tidak pernah ia tunjukkan secara terbuka. Setiap detail kecil yang dulu ia abaikan kini menjadi penting. Jam-jam Arga keluar ruangan tanpa alasan jelas. Jadwal rapat yang selalu beririsan dengan kehadiran Fania Kirana. Cara keduanya berbicara yang terlalu akrab untuk sekadar hubungan kerja. Semua itu mulai tersusun seperti potongan gambar yang perlahan membentuk satu pola yang tidak bisa lagi diabaikan. Nadia tidak langsung menuduh. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya mengamati. Di ruang kantor, Fania semakin sering terlihat berada di sisi Arga. Bukan hanya saat rapat, tetapi juga di sela waktu kerja, di area yang tidak seharusnya menjadi ruang kedekatan pribadi. Tawa kecil yang tertahan, percakapan yang terlalu lama, dan tatapan yang tidak lagi bisa disebut profesional sepenuhnya. Nadia melihat semuanya. Dan untuk pertama kalinya,
ia tidak menutup mata. Di rumah, ia mulai menyimpan catatan kecil. Waktu, tanggal, perubahan kebiasaan Arga. Semua dicatat dengan rapi, tanpa emosi, tanpa komentar pribadi. Seolah ia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kecurigaan seorang istri. Di kantor, ia juga mulai memperhatikan interaksi mereka dari jarak yang lebih aman. Ia tidak mengganggu, tidak mendekat, tidak memancing perhatian. Hanya melihat. Dan dari pengamatan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Hubungan Arga dan Fania bukan lagi sekadar rumor kecil yang bisa diabaikan. Ada sesuatu yang sudah melewati batas yang seharusnya. Namun yang paling penting bagi Nadia bukan sekadar kebenaran itu sendiri, melainkan bukti. Ia mulai memahami bahwa di dunia seperti ini, perasaan saja tidak cukup. Kata-kata tidak cukup. Bahkan kebenaran yang terlihat pun bisa dibantah jika tidak didukung sesuatu yang konkret. Maka ia mulai bergerak lebih hati-hati. Bukan untuk membuat keributan, tapi untuk mengumpulkan kepingan yang akan ia butuhkan nanti ketika semua sudah tidak bisa lagi disangkal. Sementara itu, Arga Pratama tetap menjalani harinya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa ketenangan Nadia bukan lagi ketenangan seorang istri yang menerima, melainkan ketenangan seseorang yang sedang memastikan setiap langkah pengkhianatan itu tercatat dengan jelas. Dan di antara mereka, Fania Kirana masih merasa dirinya berada di posisi yang aman, tanpa tahu bahwa dirinya sudah mulai masuk ke dalam sebuah catatan yang tidak akan pernah dibiarkan hilang begitu saja. Rencana mulai dibentuk. Setelah semua pengamatan itu tersusun rapi di pikirannya, Nadia Larasati berhenti melihat situasi ini sebagai masalah rumah tangga semata. Ini sudah bukan sekadar tentang Arga Pratama dan Fania Kirana. Ini tentang perusahaan. Tentang posisi, tentang kekuasaan yang selama ini berjalan tanpa pernah mempertimbangkan siapa yang sebenarnya berdiri di fondasinya. Di luar gedung kantor, Nadia tetap tampil seperti biasa. Tenang, sederhana, tidak mencolok. Tidak ada satupun orang yang akan menduga bahwa di balik sikap itu, ia sedang mulai membuka jalur yang selama ini tidak pernah ia sentuh secara langsung. Dewan Direksi. Orang-orang yang duduk di balik keputusan besar perusahaan, yang selama ini hanya mengenal Nadia sebagai istri direktur atau bahkan sekadar nama yang lewat tanpa perhatian khusus. Namun kali ini, Nadia tidak datang sebagai bayangan. Ia mulai bergerak sebagai pemegang kepentingan yang sah. Dengan sangat hati-hati, Nadia menghubungi salah satu anggota dewan yang masih memiliki integritas dan pengaruh kuat dalam struktur perusahaan. Komunikasi itu tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Tidak ada nada emosional, tidak ada cerita pribadi yang berlebihan. Hanya fakta, data, dan permintaan untuk bertemu dalam forum yang tepat. Pertemuan itu pun disusun secara rahasia, di luar agenda resmi perusahaan. Tidak melalui Arga. Tidak melalui sekretariat kantor. Tidak melalui jalur yang bisa dilacak dengan mudah. Nadia memahami satu hal penting. Jika ia ingin bergerak, ia tidak boleh terlihat sebagai ancaman sejak awal. Di sisi lain, Dewan Direksi mulai menerima sinyal-sinyal yang tidak biasa. Bukan tuduhan, bukan konflik, tetapi ketertarikan terhadap satu hal, struktur kepemilikan dan arah pengelolaan perusahaan yang selama ini terlalu terpusat. Nama Nadia Larasati mulai muncul kembali di antara dokumen-dokumen internal yang jarang dibahas di ruang rapat utama. Bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai pihak yang memiliki posisi yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, di kantor, Arga Pratama masih menjalani rutinitasnya tanpa menyadari bahwa ada percakapan-percakapan lain yang mulai terjadi di luar jangkauannya. Ia masih merasa berada di puncak kendali. Masih merasa semua keputusan besar selalu berpusat padanya. Dan Fania Kirana tetap berada di dekatnya, mengira bahwa dinamika yang terjadi di sekeliling mereka hanyalah bagian dari kesibukan bisnis yang biasa. Padahal, tanpa mereka sadari, sebuah struktur lain sedang mulai terbentuk di balik layar. Satu yang tidak lagi bergantung pada emosi, tidak lagi bergantung pada hubungan pribadi, tetapi pada kekuatan yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi oleh Nadia Larasati. Dan rencana itu
baru saja mulai dibentuk. Senyum di balik air mata. Hari-hari setelah rencana itu mulai dibentuk tidak membuat Nadia Larasati langsung berubah di mata orang lain. Di kantor Arga Pratama, ia masih terlihat seperti biasa. Datang dengan tenang, membawa sikap yang tidak banyak bicara, lalu pergi tanpa meninggalkan kesan yang berlebihan. Bagi staf, ia masih istri direktur yang hanya muncul sesekali. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali Arga meninggikan suara, setiap kali kata-kata kasar itu kembali keluar tanpa pertimbangan, Nadia tidak lagi melihatnya sebagai luka yang harus ia tanggapi dengan emosi. Ia mulai melihatnya sebagai data. Sebagai bagian dari pola yang semakin jelas. Dan yang paling aneh bagi orang yang memperhatikan dari luar, Nadia seringkali tersenyum setelahnya. Bukan senyum bahagia. Bukan pula senyum kemenangan. Tapi senyum kecil yang sulit dijelaskan, seolah ia sedang mengunci sesuatu di dalam dirinya agar tidak tumpah lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Arga Pratama, seperti biasa, tidak menyadari perubahan itu. Di ruang kerjanya, ia masih terbiasa mengeluarkan tekanan tanpa filter. Nada suaranya tetap tajam, perintahnya tetap tegas, dan kemarahannya tetap mudah meledak ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya. Dan Nadia sering menjadi sasaran yang paling mudah. Namun yang tidak ia ketahui, setiap kalimat keras yang ia ucapkan justru tidak lagi menghancurkan Nadia seperti dulu. Sebaliknya, itu memperkuat sesuatu di dalam dirinya. Kesabaran Nadia bukan lagi kesabaran yang kosong. Ia mulai berubah menjadi sesuatu yang terarah. Setiap penghinaan yang diterima tidak lagi dibalas dengan air mata di tempat yang terlihat. Air mata itu kini hanya muncul dalam ruang yang tidak bisa dijangkau siapapun, bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bagian dari proses yang ia kendalikan sendiri. Di luar kantor, ia tetap menjalani hidupnya dengan ritme yang sama. Tapi di dalam pikirannya, semua kejadian tersusun rapi, seperti lembaran yang sedang ia simpan untuk waktu yang tepat. Sementara itu, Fania Kirana tetap berada di sisi Arga, merasa semakin nyaman dengan posisi yang ia anggap aman. Ia melihat Nadia sebagai sesuatu yang tidak berpengaruh, bahkan nyaris tidak relevan. Dan di antara mereka semua, hanya Nadia yang tahu bahwa diam yang ia tunjukkan bukan lagi diam karena tidak berdaya. Tapi diam karena sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk berbicara dengan cara yang tidak bisa dibantah lagi. Setiap penghinaan dari Arga Pratama tidak memadamkan dirinya. Justru menjadi bahan bakar yang membuatnya semakin sabar, semakin tenang, dan semakin dekat dengan langkah berikutnya. Kesalahan Arga. Kepercayaan diri Arga Pratama semakin hari semakin terlihat seperti sesuatu yang tidak lagi bisa dikendalikan. Di kantor, ia berbicara dengan nada yang lebih tinggi saat rapat. Keputusannya lebih cepat, kadang tanpa diskusi panjang. Ia merasa posisinya sebagai direktur sudah cukup kuat untuk membuat semua orang mengikuti arah yang ia inginkan. Dan di balik semua itu, Fania Kirana semakin sering berada di dekatnya, mendengarkan, mengiyakan, dan menguatkan setiap keyakinan Arga tanpa banyak pertanyaan. Namun ada satu hal yang mulai berkembang di pikiran Arga di luar urusan bisnis. Nadia Larasati. Bukan lagi sebagai istri yang ia anggap diam dan sederhana, tetapi sebagai sesuatu yang mulai ia lihat sebagai potensi ancaman dalam diam. Arga mulai merasa ada jarak yang tidak ia pahami sepenuhnya antara dirinya dan Nadia. Bukan jarak emosional saja, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya merasa kontrol yang ia pikir ia miliki tidak sepenuhnya utuh. Dari situlah kesalahan itu mulai terbentuk. Dengan pengaruh orang-orang tertentu di lingkaran bisnisnya, Arga mulai membicarakan langkah yang menurutnya aman secara hukum. Sebuah upaya untuk memperjelas kembali posisi dalam hubungan pernikahan dan keterkaitannya dengan aset perusahaan. Baginya, ini adalah langkah pencegahan. Sesuatu yang ia anggap sebagai cara untuk memastikan tidak ada celah yang bisa mengganggu kestabilan yang selama ini ia bangun. Namun cara ia memandang Nadia berubah tanpa ia sadari.
Ia tidak lagi melihat Nadia sebagai pasangan, melainkan sebagai bagian dari struktur yang perlu dirapikan agar tidak mengganggu alur kekuasaan yang ia rasa sudah sepenuhnya berada di tangannya. Di ruang rapat kecil yang tertutup, Arga mulai menyebut nama Nadia dalam konteks yang lebih dingin. Bukan lagi dengan nada pribadi, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan formal yang mulai kehilangan sisi manusiawinya. Fania mendengarkan semua itu dengan tenang. Bahkan sesekali memberi dorongan kecil, seolah apa yang dipikirkan Arga adalah langkah yang wajar dalam dunia bisnis dan kontrol perusahaan. Dan Arga, yang merasa dirinya semakin berada di posisi aman, tidak lagi melihat tanda-tanda bahwa setiap langkah yang ia ambil justru sedang membuka pintu untuk sesuatu yang tidak ia perhitungkan. Kesalahannya bukan pada rencana itu saja, tetapi pada keyakinan bahwa Nadia Larasati masih berada di posisi yang sama seperti dulu, diam, tidak berdaya, dan tidak memiliki ruang untuk melawan. Padahal tanpa ia sadari, setiap keputusan yang ia sebut sebagai perlindungan hukum justru sedang mengarahkan dirinya semakin dekat pada titik di mana semua kendali yang ia banggakan akan mulai dipertanyakan. Dan Nadia belum sekalipun menghentikannya. Surat rahasia. Malam itu, udara di luar terasa lebih tenang dari biasanya. Namun di dalam ruang pribadi Nadia Larasati, ketenangan itu justru menjadi latar bagi keputusan yang sudah lama ia simpan. Di atas meja sederhana, beberapa dokumen tersusun rapi. Tidak ada keramaian, tidak ada suara lain selain gesekan kertas yang perlahan ia rapikan satu persatu. Di antara tumpukan itu, ada satu berkas yang berbeda dari yang lain. Berkas itu tidak baru, namun dampaknya akan terasa seperti sesuatu yang baru pertama kali diaktifkan. Nadia duduk diam sejenak, menatap dokumen tersebut tanpa ekspresi berlebihan. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, ketegasan yang tidak lagi bercampur keraguan. Ini bukan keputusan yang lahir dari emosi sesaat. Ini adalah langkah yang sudah ia persiapkan sejak lama. Ia mengambil pena. Gerakannya pelan, tidak tergesa-gesa. Seolah setiap detik yang berlalu adalah bagian dari proses yang memang harus ia jalani sampai selesai. Dokumen itu berisi pengaktifan hak kepemilikan saham utama yang selama ini tidak ia gunakan secara penuh dalam struktur operasional perusahaan. Hak yang secara hukum telah lama menjadi miliknya, namun selama ini dibiarkan diam. Bukan karena tidak sah, tapi karena belum waktunya. Nadia membaca ulang beberapa bagian penting, memastikan semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk interpretasi emosional. Hanya hukum, struktur, dan keputusan. Setelah beberapa saat, ia mulai menandatangani. Satu persatu tanda tangan itu tercipta di atas kertas, rapi dan pasti. Tidak ada getaran di tangannya. Tidak ada keraguan yang terlihat. Setiap tanda tangan seperti menutup satu bab lama dalam hidupnya. Dan sekaligus membuka bab lain yang selama ini hanya menunggu untuk diaktifkan. Ketika tanda tangan terakhir selesai, Nadia meletakkan pena perlahan. Ia tidak langsung tersenyum. Tidak juga menunjukkan ekspresi kemenangan. Ia hanya duduk diam, membiarkan keheningan malam mengisi ruangan. Di luar sana, Arga Pratama masih berjalan dengan keyakinannya sendiri. Masih merasa berada di atas kendali penuh. Masih merancang langkah-langkah yang ia anggap akan memperkuat posisinya. Tanpa tahu bahwa di balik semua itu, sebuah dokumen baru saja diaktifkan. Sebuah hak yang tidak lagi diam. Sebuah kekuatan yang tidak lagi tersembunyi. Dan nama Nadia Larasati, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mulai bergerak bukan sebagai bayangan di belakang layar, tetapi sebagai pemegang kendali yang sah dalam struktur yang selama ini ia biarkan berjalan tanpa intervensi. Surat itu telah ditandatangani. Dan setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali ke keadaan yang sama. Hari yang berbeda. Pagi itu, suasana kantor Arga Pratama tidak seperti biasanya. Dari lobi hingga lantai eksekutif, ada getaran kecil yang tidak terlihat tetapi terasa.
Orang-orang berbicara lebih pelan dari biasa, langkah kaki terdengar lebih hati-hati, dan setiap layar komputer seolah tidak sepenuhnya menarik perhatian para staf yang biasanya tenggelam dalam pekerjaan mereka. Satu kabar menyebar lebih cepat dari yang bisa dikendalikan. Rapat mendadak Dewan Direksi akan segera dilaksanakan. Bukan rapat biasa. Bukan pula rapat rutin bulanan. Melainkan rapat yang disebut-sebut datang langsung dari pemegang saham terbesar perusahaan, sosok yang selama ini tidak pernah benar-benar tampil secara publik, bahkan identitasnya jarang dibicarakan secara terbuka di lingkungan internal sekalipun. Tidak ada yang tahu siapa orang itu. Yang jelas, perintah rapat datang dengan sangat tegas, tanpa negosiasi, tanpa penundaan. Dan itu saja sudah cukup membuat suasana kantor berubah. Di ruang kerja Arga Pratama, telepon mulai berdering lebih sering dari biasanya. Beberapa staf masuk dan keluar dengan wajah yang lebih tegang. File dan dokumen dipersiapkan ulang, seolah ada sesuatu besar yang sedang mendekat tanpa bisa dihindari. Arga sendiri duduk di kursinya dengan ekspresi yang tetap mencoba terlihat tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda di caranya memandang layar komputer hari itu. Fania Kirana berada di dekatnya, membaca pesan di ponsel sambil sesekali melirik Arga. Ia mencoba terlihat santai, tetapi ketegangan di udara kantor itu bahkan tidak bisa diabaikan oleh orang yang paling tidak peduli sekalipun. Rapat dari pemegang saham terbesar, salah satu staf melapor pelan dari luar ruangan. Arga mengangguk singkat, tapi tatapannya sedikit mengeras. "Siapkan semua laporan," katanya datar. "Kita lihat apa maunya kali ini." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Namun yang tidak disadari Arga, suasana ini berbeda dari rapat-rapat sebelumnya. Biasanya, ia merasa menjadi pusat kendali dalam setiap pertemuan penting perusahaan. Ia terbiasa berada di posisi yang menentukan arah diskusi, bahkan saat ada pemegang saham lain yang hadir. Tapi kali ini, ada sesuatu yang tidak ia miliki. Kepastian. Identitas pemegang saham terbesar itu tetap dirahasiakan. Bahkan di antara Dewan Direksi sendiri, hanya sedikit yang benar-benar mengetahui detailnya. Dan ketidaktahuan itu membuat semua orang, termasuk Arga, berada dalam posisi yang sama, menunggu sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di lorong kantor, staf-staf mulai berbisik pelan lagi. Nama-nama mulai disebut, dugaan mulai muncul. Tapi tidak ada yang bisa memastikan. Hanya satu hal yang jelas bagi semua orang hari itu, bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arga Pratama tidak merasa sepenuhnya memegang kendali atas apa yang akan datang. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari hiruk-pikuk kantor, seseorang yang tidak pernah mereka duga sedang bersiap menghadiri rapat yang sama. Tanpa perlu suara keras. Tanpa perlu pengumuman panjang. Karena hari itu, kantor Arga Pratama sedang menunggu satu hal yang selama ini tidak mereka perhitungkan dengan benar. Siapa sebenarnya yang berdiri di puncak kepemilikan perusahaan itu? Ketegangan di ruang rapat. Ruang rapat utama perusahaan Arga Pratama hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu putih di langit-langit menyala terang, memantulkan kilau di meja panjang berbahan kaca gelap. Kursi-kursi sudah terisi sebagian oleh jajaran Dewan Direksi, staf senior, dan beberapa orang penting yang jarang terlihat di agenda harian kantor. Arga Pratama duduk di posisi yang biasa ia tempati. Posisi yang selama ini membuatnya merasa berada di pusat kendali. Di sampingnya, Fania Kirana duduk dengan sikap tenang, menatap layar tablet kecil di tangannya, sementara beberapa dokumen terbuka di hadapannya. Ia tampak siap, meskipun ketegangan di ruangan itu mulai terasa tidak biasa. Namun yang berbeda hari ini bukan hanya suasananya, melainkan satu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Arga. Semua orang tampak menunggu. Menunggu sesuatu yang belum muncul. Pintu ruang rapat masih tertutup. Di dalamnya, bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara para anggota dewan. Ada yang mengecek jam. Ada yang merapikan berkas. Ada juga yang hanya duduk diam dengan ekspresi serius. Arga memperhatikan semua itu sekilas. Ia terbiasa dengan rapat penting.
Ia terbiasa dengan tekanan. Tapi hari ini ada sesuatu yang tidak ia suka, ketidakjelasan arah. Tidak ada yang membuka pembahasan terlebih dahulu. Tidak ada agenda yang dimulai seperti biasanya. Bahkan moderator rapat belum memberikan instruksi awal. Seolah-olah semua orang sedang menunggu satu titik pusat yang belum hadir. Arga menggeser duduknya sedikit. "Siapa yang memulai rapat ini?" tanyanya pelan, lebih ke arah salah satu staf direksi di dekatnya. Orang itu hanya menjawab singkat, "Dari pemegang saham terbesar." Jawaban itu seharusnya tidak mengejutkan. Tapi tetap saja, ada tekanan yang berbeda saat kalimat itu diucapkan di ruangan yang tertutup seperti ini. Arga mengangguk pelan, lalu kembali bersandar di kursinya. Ia mencoba tetap tenang. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa seperti bukan orang yang mengendalikan ruangan itu. Beberapa menit berlalu dalam diam yang semakin berat. Hingga akhirnya pintu ruang rapat terbuka. Semua mata langsung mengarah ke sana. Langkah kaki terdengar pelan, teratur, tidak tergesa-gesa. Seseorang masuk, disertai beberapa dokumen di tangan, dengan sikap yang tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Arga menoleh. Dan di saat itu, untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang asing, tapi tidak sepenuhnya baru. Sosok itu berdiri dengan tenang di ujung ruangan, di posisi yang secara tidak langsung menarik perhatian seluruh dewan. Tidak ada pengumuman dramatis. Tidak ada suara keras. Namun begitu kehadiran itu masuk ke dalam ruangan, atmosfer berubah. Arga belum menyadari satu hal penting. Bahwa hari ini, ia tidak sedang duduk sebagai pengambil keputusan. Ia sedang duduk di bawah keputusan yang selama ini tidak pernah ia lihat datang dari arah yang sebenarnya. Dan rapat ini baru saja dimulai. Pengungkapan identitas. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Suara engselnya terdengar kecil, tapi efeknya di dalam ruangan seperti ledakan sunyi yang langsung menghentikan semua aktivitas. Semua mata otomatis mengarah ke pintu. Dan di sana, berdiri Nadia Larasati. Tenang, tidak terburu-buru, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Ia melangkah masuk dengan ritme yang stabil, membawa sebuah map dokumen perusahaan di tangannya. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada ekspresi yang mencoba menarik perhatian. Namun justru kesederhanaan itu membuat seluruh ruangan terasa lebih tegang. Arga Pratama menatapnya sekilas. Awalnya biasa saja. Seperti melihat seseorang yang familiar, seseorang yang tidak seharusnya berada di ruang itu dalam konteks formal Dewan Direksi. Fania Kirana di sampingnya juga ikut menoleh, alisnya sedikit mengerut, seperti mencoba memahami kenapa Nadia bisa berada di sana. Beberapa anggota Dewan saling bertukar pandang. Ada yang sudah mulai menyadari sesuatu. Ada yang masih menunggu penjelasan. Nadia berhenti di ujung meja utama. Posisi itu bukan kebetulan. Itu adalah titik yang secara struktural berada di pusat pandangan semua orang di ruangan itu. Ia meletakkan map dokumen di atas meja dengan pelan. Tidak ada suara keras. Hanya bunyi kecil kertas yang bersentuhan dengan permukaan kaca. Lalu ia menatap seluruh ruangan. Satu persatu. Sampai akhirnya pandangannya berhenti di Arga Pratama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, suasana di antara mereka tidak lagi berada dalam konteks rumah tangga atau hubungan pribadi yang sempit. Ini adalah ruang perusahaan, ruang kekuasaan. Dan Nadia tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang berada di belakang Arga. Seorang anggota Dewan Direksi akhirnya membuka suara pelan. "Silakan, kita sudah menunggu." Nadia mengangguk tipis. Lalu ia berbicara. Suaranya tenang, tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk memenuhi seluruh ruangan. "Rapat ini saya mulai." Kalimat itu sederhana, tapi efeknya langsung terasa di seluruh ruangan. Beberapa orang langsung menegakkan duduknya. Beberapa lainnya menahan ekspresi terkejut yang hampir keluar. Arga mengerutkan kening. Ada sesuatu yang mulai tidak cocok di kepalanya, tapi ia belum menyusun semuanya dengan benar. Nadia membuka map di depannya perlahan.
Sebagai pemegang saham utama, lanjutnya, saya mengaktifkan hak saya untuk meninjau dan mengambil keputusan atas arah strategis perusahaan. Ruangan itu hening. Benar-benar hening. Fania Kirana menoleh cepat ke Arga, seolah mencari penjelasan. Tapi Arga tidak langsung bereaksi. Matanya masih menatap Nadia. Masih mencoba menyusun realitas yang baru saja terbuka di depannya. Nadia Larasati. Istri yang selama ini ia anggap hanya bagian kecil dari hidupnya. Istri yang ia bentak. Istri yang ia rendahkan di depan staf. Sekarang berdiri di ruang ini sebagai pemegang kendali utama perusahaan yang ia pimpin. Dan di detik itu, sesuatu dalam cara Arga memandangnya mulai berubah. Bukan hanya keterkejutan, tapi ketidakpercayaan yang perlahan mulai runtuh. Karena identitas yang baru saja diungkapkan Nadia bukan sekadar posisi di perusahaan. Itu adalah fondasi dari semua yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Kejatuhan dimulai. Keheningan di ruang rapat itu tidak lagi terasa seperti ketenangan. Itu berubah menjadi tekanan. Nadia Larasati berdiri di ujung meja utama, sementara seluruh mata di ruangan itu masih tertuju padanya, beberapa dengan keterkejutan, beberapa dengan ketidakpercayaan, dan sebagian lagi dengan rasa takut yang mulai muncul tanpa bisa mereka jelaskan. Seorang anggota dewan akhirnya membuka kembali dokumen di depannya, membaca ulang dengan cepat, seolah berharap ada kesalahan di sana. Namun tidak ada. Nama itu tetap sama. Struktur kepemilikan tetap jelas. Dan posisi yang selama ini tersembunyi di balik formalitas perusahaan, kini terbuka di hadapan semua orang. Dengan ini, suara Nadia terdengar tenang namun tegas. Saya, sebagai pemegang saham mayoritas, menyatakan bahwa rapat ini berada di bawah kewenangan penuh saya. Tidak ada tambahan emosi. Tidak ada penekanan berlebihan. Namun kalimat itu jatuh seperti palu di tengah ruangan yang sudah tegang sejak awal. Arga Pratama masih diam. Tangannya yang sebelumnya bersandar di meja kini bergerak sedikit, seolah ingin memastikan bahwa apa yang ia dengar benar-benar terjadi di dunia nyata, bukan sekadar kesalahan persepsi. Fania Kirana terlihat mulai kehilangan ketenangannya. Matanya bergerak cepat antara Nadia dan Arga, mencoba mencari titik yang bisa ia pegang untuk memahami situasi ini. Namun tidak ada yang bisa ia genggam. Salah satu dewan direksi akhirnya berbicara hati-hati. Selama ini, kami tidak diberi informasi lengkap mengenai identitas pemegang saham utama. Nadia menatapnya singkat. Karena tidak diperlukan, jawabnya tenang. Sampai saat ini. Kata-kata itu membuat beberapa orang saling menatap. Bukan karena marah, tapi karena mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka berjalan dalam sistem yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Nadia membuka satu dokumen lagi di atas meja. Mulai hari ini, semua keputusan strategis perusahaan akan berada dalam evaluasi ulang, lanjutnya. Termasuk struktur manajemen saat ini. Arga akhirnya menggerakkan kursinya sedikit. Suara gesekan itu terdengar jelas di tengah keheningan. Ini, apa maksudnya? Suara Arga keluar, lebih pelan dari biasanya, tidak lagi setegas yang ia gunakan di kantor. Nadia menatapnya. Lama, tapi tetap tanpa emosi yang meledak. Artinya, jawabnya, posisi tidak lagi ditentukan oleh kebiasaan. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini berbeda. Sunyi yang muncul bukan karena ketegangan sesaat, tetapi karena sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di bawah permukaan. Beberapa anggota dewan mulai menyadari arah perubahan ini. Bukan sekadar rapat, bukan sekadar evaluasi. Ini adalah awal dari pergeseran kekuasaan yang nyata. Arga Pratama masih menatap Nadia, tapi cara ia menatapnya sudah berubah. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam keyakinannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ia duduk di kursi direktur utama, ia tidak lagi merasa berada di puncak. Karena di ruangan itu, keputusan tidak lagi berada di tangannya. Kejatuhan bukan lagi kemungkinan. Itu sudah mulai terjadi, di depan matanya sendiri. Panik di wajah Arga. Ruangan rapat itu masih terasa dingin, tapi kini dingin yang berbeda. Bukan lagi karena AC atau suasana formal.
Melainkan karena satu fakta yang perlahan mulai meresap ke dalam kesadaran Arga Pratama, fakta yang menolak untuk ia abaikan, meski pikirannya berusaha menolaknya berkali-kali. Nadia Larasati, istrinya. Wanita yang selama ini ia anggap hanya bagian kecil dari hidupnya. Wanita yang ia bentak di depan staf. Wanita yang ia sebut tidak berguna tanpa pikir panjang. Kini berdiri di ujung meja utama sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan yang ia pimpin. Arga menatapnya. Lebih lama dari sebelumnya. Seolah berharap ada kesalahan dalam penglihatannya, atau mungkin penjelasan lain yang bisa membuat semua ini masuk akal. Namun tidak ada. Nadia tetap tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja mengubah seluruh struktur kekuasaan di ruangan itu. Di sisi lain meja, beberapa anggota dewan sudah mulai mengatur ulang sikap mereka. Nada bicara mereka berubah, lebih hati-hati, lebih menghormati arah pembicaraan yang kini dikendalikan oleh Nadia. Tapi Arga tidak bergerak. Tangannya yang tadi sempat menegang kini sedikit gemetar, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan menggenggam ujung meja. Fania Kirana yang duduk di sampingnya mulai tidak nyaman. Ia melirik Arga beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Karena bahkan ia pun tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak mungkin. Suara Arga akhirnya keluar, pelan, hampir seperti bisikan yang lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada ruangan itu. Beberapa orang mendengar, tapi tidak ada yang merespons. Nadia menatap Arga tanpa ekspresi. Semua yang tertulis di dokumen itu sah secara hukum, ucapnya tenang. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari status kepemilikan. Kata, sah, itu justru terasa lebih berat dari teriakan apapun yang pernah Arga lontarkan di kantor. Karena kali ini, tidak ada ruang untuk membantah dengan kekuasaan. Tidak ada ruang untuk menekan dengan jabatan. Tidak ada ruang untuk meremehkan. Arga menelan ludah. Pikirannya mulai berlari ke belakang, ke semua momen ketika ia memperlakukan Nadia dengan enteng. Ketika ia tidak menganggap kehadirannya penting. Ketika ia merasa lebih tinggi hanya karena posisi yang ia duduki. Dan satu persatu, momen itu berubah menjadi tekanan di dalam kepalanya sendiri. Wajahnya yang biasanya tegas mulai kehilangan stabilitas. Matanya bergerak cepat, tidak lagi fokus, seolah baru menyadari bahwa fondasi yang ia pijak selama ini tidak pernah sekuat yang ia bayangkan. Nadia masih berdiri di tempatnya. Tidak mendekat, tidak meninggikan suara. Tapi justru ketenangannya itu yang membuat situasi semakin menekan. Karena di hadapan semua orang, Arga Pratama tidak lagi terlihat sebagai pusat kendali. Ia terlihat sebagai seseorang yang baru saja menyadari bahwa seluruh struktur yang ia banggakan berdiri di atas nama yang selama ini ia remehkan. Dan untuk pertama kalinya di ruang itu, Arga tidak memiliki jawaban. Hanya panik yang perlahan mulai terlihat jelas di wajahnya. Pemecatan balasan. Ruang rapat masih dalam keadaan tegang, namun kini ketegangan itu berubah arah. Bukan lagi tentang pengungkapan. Bukan lagi tentang identitas. Melainkan tentang keputusan. Nadia Larasati berdiri di ujung meja utama dengan map dokumen yang masih terbuka di hadapannya. Tidak ada perubahan emosi di wajahnya, tidak ada tanda keraguan, seolah keputusan yang akan ia ambil sudah lama selesai dipikirkan jauh sebelum ia melangkah masuk ke ruangan itu. Semua mata kembali tertuju padanya, termasuk Arga Pratama. Namun kali ini, tatapan Arga tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi sisa kepercayaan diri, tidak ada lagi dominasi. Yang tersisa hanya ketegangan yang ia coba sembunyikan, tapi gagal sepenuhnya. Fania Kirana duduk kaku di kursinya. Tangannya yang semula memegang tablet kini berhenti bergerak sama sekali. Nadia membuka satu lembar dokumen terakhir. Ruangan itu sunyi. Bahkan suara kertas yang ia pegang terdengar jelas. Sesuai kewenangan saya sebagai pemegang saham mayoritas, suara Nadia terdengar tenang, stabil, tanpa tekanan emosional. Saya mengambil keputusan terkait restrukturisasi manajemen perusahaan. Beberapa anggota dewan saling berpandangan, namun tidak ada yang menyela. Nadia melanjutkan. Mulai saat ini, Arga Pratama dicopot dari jabatan direktur utama. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti sesuatu yang berat, tidak perlu diteriakan untuk terasa dampaknya. Arga menegang. Matanya langsung tertuju pada Nadia, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Namun Nadia belum selesai. Dan Fania Kirana, lanjutnya, masih dengan nada yang sama tenangnya,
Dicopot dari seluruh posisi strategis di perusahaan ini, efektif segera. Untuk sesaat, tidak ada reaksi. Seolah semua orang sedang menunggu apakah ini akan berubah menjadi diskusi, negosiasi, atau sekadar tekanan sementara. Tapi tidak ada. Nadia menutup map di tangannya. Pelan. Seperti menutup sebuah bab yang sudah selesai tanpa perlu ditunda lagi. Keputusan ini final, ucapnya kemudian. Barulah ruangan itu benar-benar bereaksi. Beberapa anggota dewan menunduk, menerima. Beberapa lainnya hanya menghela napas pelan, memahami bahwa struktur kekuasaan telah berubah total. Tidak ada ruang untuk membantah keputusan yang datang dari pemegang saham mayoritas. Fania Kirana akhirnya kehilangan kata-kata. Wajahnya yang sebelumnya berusaha tenang kini berubah pucat. Ia menoleh ke arah Arga, namun Arga tidak langsung bereaksi. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya posisi untuk melindungi siapapun. Atau dirinya sendiri. Arga berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tidak lagi seperti seorang pemimpin yang terbiasa memerintah ruangan, tetapi seperti seseorang yang baru menyadari bahwa tempat yang ia duduki selama ini bukan miliknya sepenuhnya. Ini, suara Arga serak, tertahan, tidak bisa begitu saja diputuskan seperti ini. Nadia menatapnya. Lama, tapi tetap tanpa emosi yang meledak. Sudah diputuskan, jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada ruang diskusi. Karena di ruangan itu, keputusan sudah tidak lagi berada di tangan Arga Pratama. Dan di hadapan semua orang, pemecatan itu bukan hanya formalitas. Itu adalah titik akhir dari kekuasaan yang selama ini ia anggap tidak tergoyahkan. Kehidupan baru Nadia. Keputusan sudah dijatuhkan. Suara pena, dokumen, dan pernyataan resmi di ruang rapat itu perlahan kehilangan gema, digantikan oleh keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Bukan keheningan kosong, tapi keheningan yang penuh dampak. Nadia Larasati berdiri beberapa detik di ujung meja utama. Tidak ada lagi yang perlu ia jelaskan. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Matanya menyapu ruangan sekali lagi, bukan sebagai seseorang yang mencari pengakuan, tetapi sebagai pihak yang memastikan bahwa semuanya telah dipahami dengan benar oleh semua yang hadir. Arga Pratama masih berdiri di tempatnya. Wajahnya tidak lagi setegas dulu. Tidak ada lagi aura dominasi yang selama ini ia banggakan. Yang tersisa hanya kesadaran pahit yang perlahan meresap, bahwa posisi yang ia kira miliknya ternyata hanya sementara. Fania Kirana duduk diam, tidak lagi berani menatap langsung. Semua kata yang biasa ia gunakan untuk percaya diri kini seolah hilang tanpa jejak. Namun Nadia tidak lagi menunggu reaksi mereka. Ia menutup map dokumen di tangannya dengan perlahan. Satu gerakan kecil, tapi cukup untuk menandai bahwa keputusan sudah selesai. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik. Langkahnya tenang. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Setiap langkahnya menjauh dari meja itu bukan seperti seseorang yang pergi dari konflik, tetapi seperti seseorang yang meninggalkan ruang yang sudah tidak lagi membutuhkan kehadirannya untuk membuktikan apapun. Tidak ada yang memanggilnya kembali. Tidak ada yang menghentikannya. Dan Nadia tidak menoleh. Pintu ruang rapat terbuka, lalu tertutup kembali di belakangnya dengan pelan. Di dalam ruangan, Arga Pratama tetap berdiri dalam diam yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan lagi diam karena menunggu, tetapi diam karena kehilangan arah yang selama ini ia yakini pasti. Dunia yang ia bangun, yang ia kira berada di bawah kendalinya, kini berubah tanpa ia mampu mengendalikannya lagi. Sementara itu, di luar ruang rapat, langkah Nadia terus berlanjut menyusuri lorong kantor yang sama yang dulu ia lewati sebagai istri direktur yang tidak dianggap. Bedanya sekarang, tidak ada lagi pandangan meremehkan. Tidak ada lagi bisikan kecil. Tidak ada lagi posisi yang menempatkannya sebagai bayangan. Kini ia berjalan sebagai pemegang kendali sebenarnya, bukan hanya dalam dokumen, bukan hanya dalam struktur perusahaan, tetapi dalam arah baru yang sedang dibentuk di depan semua orang yang dulu meremehkannya. Gedung perusahaan itu tetap sama. Namun maknanya sudah berubah.
Dan di tengah semua itu, Nadia Larasati akhirnya melangkah menuju kehidupannya yang baru, tanpa perlu lagi menjelaskan siapa dirinya kepada siapapun. Tamat.